Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji dengan nomor NIM 124250164. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir manajemen basis data dengan tema sistem pengelolaan kursus online. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Sistem kursus online memiliki alur data yang cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak seperti siswa, instruktur, dan transaksi pembelian kursus. Tanpa basis data yang terstruktur, sangat mudah terjadi duplikasi data, kesalahan catat, dan akses konten yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah database yang rapi dan integritasi untuk memastikan setiap aktivitas dalam platform dapat berjalan dengan konsisten, mulai dari pendaftaran siswa, pengelolaan kursus, hingga penyatat pembayaran. Basis data ini juga mendukung proses pengembangan sistem ke depannya, terutama ketika jumlah pengguna dan konten semakin banyak. Next. Tujuan pembuatan basis data ini dibuat dengan tujuan utama menghasilkan suatu sumber data yang benar, dapat dipercaya, bagian sistem dengan hubungan antar tabel yang jelas melalui primary key, foreign key, setiap proses seperti tanpa menimbulkan konflik data. Selain itu, struktur database yang ternominalisasi membantu setiap tetap efisien data. Selain itu, struktur tabel yang ternominalisasi membantu sistem tetap efisien dan cepat meskipun jumlah pengguna dan konten terus meningkat. Basis data ini juga mendukung analisis manajemen seperti melihat kursus mana yang paling diminati dan metode pembayaran paling sering digunakan. Next. Tabel yang dipergunakan ada tabel siswa. Tabel siswa menyimpan data pengguna terdaftar di platform. Setiap siswa memiliki ID unik dan dapat melakukan transaksi data penting seperti email, nama, kata, sandi, dan nomor handphone digunakan untuk login dan identifikasi. Ada tabel transaksi. Tabel transaksi mencatat seluruh proses pembelian kursus oleh siswa. Di dalamnya terdapat hubungan antara siswa dan kursus yang dibeli, serta detail pembayaran seperti jumlah, metode, status, dan transaksi. Next ada tabel kursus. Tabel kursus menyimpan seluruh informasi data mengenai penawar pembelajaran, seperti judul, kategori, deskripsi kursus. Tabel ini menjadi sumber utama bagian sistem untuk menampilkan daftar kursus kepada siswa. Next ada tabel video. Tabel video ini menyimpan detail setiap materi video seperti judul, durasi, dan deskripsi setiap video terhubung ke kursus dan instruksi, sehingga sistem dapat mengolah konten secara terstruktur. Next ada tabel instruksi. Tabel instruksi berisi data lengkap pengajar, mulai dari identifikasi hingga keahlian. Mereka tujuannya adalah memastikan setiap video dan materi pembelajaran terhubung dengan instruktur yang kompeten. Next ada alur ERD, Entity Relationship Diagram. Alur ERD dimulai dari instruktur sebagai penyediaan konten. Data instruktur dicatat sebagai dasar pembuatan kursus. Setiap kursus kemudian dipecah menjadi beberapa video yang masing-masing terhubung dengan instruktur dan kursus induknya agar konten dapat dikelola dengan dilacak yang baik. Di sisi lain, siswa terdaftar dalam tabel tersendiri. Sebelum dapat membeli kursus, proses utama terjadi pada tabel transaksi yang menghubungkan siswa dengan kursus yang dibeli. Setelah pembayaran dinyatakan lunas, siswa mendapatkan hak akses untuk melihat seluruh video dalam kursus tersebut. Relasi antar tabel memastikan bahwa akses konten hanya diberi kepada siswa yang benar-benar telah melakukan pembelian. Next ada RAT, relasi antar tabel. Sistem kursus online ini terjadi dari 5 tabel utama yang saling berhubungan. Tabel siswa digunakan untuk menyimpan data nomor pengguna seperti email, nama lengkap, kata sandi, dan nomor handphone, di mana setiap tabel siswa memiliki ID unik dan dapat melakukan banyak transaksi. Tabel kursus mencatat seluruh informasi kursus yang tersedia meliputi judul, kategori, dan deskripsi, serta menjadi rujukan bagi tabel video dan transaksi. Selanjutnya, tabel video menyimpan detail setiap masing-masing materi pembelajaran berupa judul, video, durasi, dan deskripsi, serta terhubung dengan kursus dan instruktur melalui foreign key. Tabel transaksi berfungsi mencatat seluruh proses pembelian kursus oleh siswa, menghubungkan ID siswa dan ID kursus, sekaligus menyimpan informasi pembayaran seperti jumlah, metode, dan status. Terakhir, tabel instruksi menyimpan data pengajar yang membuat konten video mencakup nama, jenis kelamin, email, serta keahlian, dan setiap instruktur dapat mengajar banyak video dalam sistem. Nah, di sini ada gambar RAT-nya dan implementasi tabelnya.
Nah, next di sini ada model tabel seperti tabel siswa, transaksi, tabel kursus, ada juga tabel video, instruktur. Next ada keamanan basis data. Keamanan basis data menjadi komponen penting dalam sistem kesusunan karena platform ini menyimpan data sensitif mulai dari informasi pribadi siswa, riwayat transaksi, data terstruktur, hingga seluruh konten video pembelajaran tanpa pengamanan yang baik. Risiko seperti pencurian data, manipulasi, mencegah hal tersebut sistem menerapkan mekanisme keamanan yang memastikan terstruktur melalui grant, revoke, backup, dan recovery. Grant dan revoke memastikan hanya pengguna private yang dapat mengakses atau mengolah data, seperti backup dan recovery menjamin data tetap aman dan dapat dipulihkan ketika terjadi kerusakan. Keempat, mekanisme bekerja secara terpadu dan menjadi keikhlasan dan ketersediaan data dalam sistem. Next ada keamanan basis data perintah grant. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna sesuai peran dan kewenangan agar setiap tetap aman dan tidak terjadi penyalahgunaan akses. Dalam platform khususnya, admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh tabel karena mereka bertanggung jawab mengolah keseluruhan sistem. Berbeda dengan admin, instruktur hanya diberi izin untuk mengolah data video yang mereka buat tanpa hak untuk melihat atau mengubah data siswa, transaksi, maupun informasi admin. Sementara itu, siswa hanya diberikan akses untuk melihat daftar khusus, mengakses video, serta melakukan transaksi pembayaran tanpa kemampuan untuk mengubah data apapun. Next ada perintah revoke. Perintah ringkasan bentuk revoke. Revoke digunakan untuk mencabut hak asasi sebelumnya yang diberikan kepada pengguna, merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan. Revoke diperlukan ketika data pengguna yang sudah aktif, seperti instruktur yang keluar, ketika akun siswa harus dibatasi karena penyalahgunaan. Melalui perintah ini, admin dapat mencabut hak asasi selektif, misalnya menghapus kemampuan instruktur, mengubah data video, atau menghilangkan akses siswa terhadap data transaksi. Revoke juga diterapkan terjadi perubahan struktur organisasi sehingga hak akses staf yang sudah berwenang harus segera dihentikan. Next. Perintah backup. Backup adalah proses pembuatan salin data untuk mencegah kehilangan informasi atau penggandaan kursus online. Karena data seperti akun siswa, instruktur, kursus video, dan riwayat transaksi sangat fatal. Backup harus dilakukan secara rutin, terutama pada tabel yang sering berubah. Metode yang dapat digunakan seperti meliputi backup, incremental backup, dan differential backup, sehingga pemulihan data dapat dilakukan dengan cepat jika terjadi kerusakan. Next ada recovery. Recovery adalah memulih database yang ke kondisi sebelumnya menggunakan file backup dan sangat penting ketika terjadi kerusakan seperti crash sistem, file hilang, atau data terhapus. Next. Nah, kesimpulan pembuatan basis data untuk platform kursusional ini berhasil membangun fondasi informasi yang terintegrasi dan mampu menggantikan kompleks data dalam sistem edukasi digital. 5 entitas utama kursus, instruksi, siswa, transaksi, dan video diatur dengan PK dan FK yang memastikan setiap hubungan antara tercatat secara konsisten, terutama pada tabel transaksi sebagai pusat pencatatan pembelian. Struktur database yang bernormasikan membuat sistem siap berkembang tanpa penurunan kinerja serta mendukung analisis penting seperti laporan penjualan dan tren khusus. Selain itu, aspek keamanan diperkuat melalui aspirasi pengaturan hak asas berbasis peran serta produser backup dan recovery sehingga data sensitif dan aktivitas finansial tetap terlindungi. Dengan demikian, basis data ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai fondasi yang aman, efisien, dan siap mendukung perkembangan platform ke depannya. Terima kasih, itu presentasi dari saya, Pak Yuliaci. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.